Kita masuk ke segmen berikutnya yaitu sosial budaya. Salah satunya adalah hadirnya media sosial. Karena media sosial nih ya, sebagai teknologi yang berbasis perangkat lunak dan kemudian memfasilitasi kegiatan berbagi dalam berbagai bentuk melalui komunitas, terutama menggunakan jaringan virtual, telah terbukti menjadi alat disrupsi yang kuat gitu ya. Kita bisa tengok nih ya, hadirnya media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube itu benar-benar mempengaruhi berbagai segi di kehidupan kita ya. Nah, kita ambil contoh disrupsi sosial dari hadirnya WeChat di Tiongkok nih. WeChat adalah kekuatan disrupsi sosial budaya yang telah mencapai tingkatan nasional di Tiongkok dan bahkan bisa dibilang juga multinasional. WeChat sudah melakukan penetrasi yang mendalam dan memainkan peran yang multifungsi di Tiongkok gitu ya. WeChat diluncurkan oleh Tencent pada tahun 2011 dan menjadi salah satu aplikasi smartphone paling populer dan paling banyak digunakan di Cina. Basis pengguna WeChat tumbuh dari 50 juta pengguna pada tahun 2011 dan sudah hampir 1 miliar pada tahun 2017. Nah, penggunaan WeChat sendiri tidak terbatas pada layanan telekomunikasi. Misalnya bagi orang Tiongkok, WeChat ini digunakan untuk membayar sewa, mencari tempat parkir, menyumbang untuk amal, membuat janji dokter, bahkan untuk menemukan teman kencan. Atau bahkan digunakan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang mengadukan pelanggar lalu lintas. Dan itu adalah hal yang sudah menjadi kenormalan di Tiongkok ya, menggunakan WeChat untuk berbagai hal tersebut. Nah, dengan total 70 pengguna WeChat di luar Cina, kemungkinan besar WeChat dapat menjadi aplikasi perpesanan seluler global yang tercanggih dalam hal fungsionalitas dan juga cakupan layanan. Kita masuk ke segmen terakhir dari sesi kali ini yaitu ekonomi. Salah satu bentuk disrupsi di bidang ekonomi adalah hadirnya fintech. Fintech merupakan penggunaan teknologi yang inovatif dalam infrastruktur dan juga penyampaian layanan keuangan. Hadirnya fintech terbukti memaksa industri keuangan global mengalami fase transformasi yang disruptif. Karena bisa dibilang industri keuangan selama bertahun-tahun ya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan hadirnya fintech ternyata mampu mendorong para pelaku dan praktisi di bidang keuangan ini melakukan transformasi yang disruptif. Industri fintech sendiri terdiri dari berbagai macam bisnis dan layanan keuangan, mulai dari pinjaman peer-to-peer online, pembayaran UKM, crowdfunding hingga mata uang kripto dan platform pembayaran seluler. Fintech menjadi kekuatan disruptif yang potensial bagi industri perbankan dan keuangan dengan memperkenalkan perubahan mendasar dalam akses dan pengoperasian layanan keuangan serta juga layanan lainnya yang kemudian akan mempengaruhi perubahan perilaku dan harapan pelanggan. Itu tadi penjelasan mengenai disrupsi, jenis-jenisnya, domainnya, ruang lingkupnya, dan juga contoh-contoh nyata terjadinya disrupsi di kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat memberikan insight buat teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih.